katro ini. Nggak ngerti elektronik. Tadi saya udah nyalain kok kedap-kedip ya. Ternyata harus pencetnya lama gitu. Oke, bulan ini ada bulan Glorify the King Through Me untuk gereja kita, baik yang ada di Indonesia maupun semua cabang-cabang yang ada di luar negeri. Tolong tampilkan PowerPoint yang udah saya siapkan. Kita baca bersama-sama ayatnya dalam Glorify Matius 5 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, berarti adalah orang tersebut yang menyalakan menyalakan pelita. Nextkan dulu, nanti kita belajar bersama-sama. Sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mempersilahkannya untuk memerintahnya sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saat itu pula ketika kita memutuskan, sama seperti kita men-switch on lampu dalam hidup kita, automatically ada terang di dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi sejak kita menerimanya dan mengambil keputusan untuk memerintahnya sebagai Raja dalam hidup kita, automatically Bapak Ibu, terang itu, kita mengambil keputusan untuk menyalakannya. Nextkan lagi, tapi salahnya adalah konteksnya di sini orang tersebut yang ngambil keputusan untuk menyalakan terang dalam hidupnya. Kita enggak bisa berdoa gini loh Bapak Ibu, jadikanlah aku terang. Tidak, firman Tuhan berkata kamu adalah terang. Kalau saya bilang seperti ini aneh enggak Bapak Ibu? Tuhan jadikanlah aku Nancy. Terus Tuhan bilang nyebut, kamu sendiri adalah Nancy. Makanya kita nggak bisa bilang jadikanlah aku terang sebab kamulah terang. Nggak bisa bilang jadikanlah aku garam karena kamulah garam. Sejak kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kesalahannya adalah orang tersebut yang sudah ada terang, dia sendiri pula lah yang akhirnya meletakkannya di bawah gantang. Bukan orang lain loh yang meletakkan. Tapi kita sendiri yang mengambil keputusan untuk meletakkannya di bawah gantang. Saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Yang paling mudah aja kalau kita bicara terang, yang semua orang bisa menyalakan terangnya adalah handphone kita. Karena kita ada flashlight dari handphone kita. Ya, di rumah ada senter. Pak Roni kemarin kita kan mau pakai ilustrasi biar diingat kan, di rumah ada senter, ada. Tapi kalau semua orang di sini pasti punya terang kan? Apa? Handphone, pasti nyalain handphonenya. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Saya minta tolong Mamet ke sini. Sambil nyalakan flashlightnya, Mamet ya. Semua orang standby handphonenya ya. Nanti di tengah-tengah khotbah saya pakai ilustrasi, nyalakan flashlight. Semua kan pasti ada flashlight, bukan pakai handphone jadul yang zaman dulu semuanya, tapi sekarang semua ada flashlightnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, begitu saya ambil keputusan, Yesus sebagai Raja, automatically saya menyalakan flashlight saya. Tapi di sini dikatakan ayat tersebut, kamu menaruhnya di dalam gantang. Saya ini cari di Google Bapak Ibu, yang namanya gantang itu apa? Gantang itu kalau zaman dulu orang panen, pakai keranjang kayu atau bisa juga besi gitu ya. Saya bingung cari di rumah apa yang bisa cari, pakai ilustrasi. Saya ketemu penanak nasi di rumah, ini bukan di rumah, saya kemarin dari Malang dikasih ini. Yang sudah nggak dipakai dari rice cooker gitu ya. Nah saya kasih ilustrasi gini, ini saya nyalakan, kan sayang ini mimbarnya tertutup ini, tapi Bapak Ibu mengerti paling tidak ilustrasi saya. Kemudian saya taruh handphone saya tutup gini. Pertanyaannya adalah, apakah handphone saya di dalam sini nyala? Nyala, tetap nyala. Ada gunanya enggak Bapak Ibu? Enggak ada gunanya. Maka firman Tuhan bilang, kalau garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Baca nanti ayat selanjutnya, selain dibuang dan diinjak orang. Tolong nyalakan flashlightnya, Mamet, angkat ke atas.
Pertanyaan saya Bapak Ibu, dengan handphone merek yang sama dan saat penggunaan yang sama, karena handphone semakin lama digunakan, baterai semakin boros dong. Dengan handphone merek yang sama, kemudian kita mulai menggunakan yang sama, apakah kalau handphonenya Mamet dinyalakan, kemudian Mamet berjalan keliling membawa terang ini, apakah lebih boros? Dengan yang baterai saya simpen di bawah gantang. Sama aja kan Bapak Ibu. Sedangkan kalau dia nyala, dia bisa berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Tidak membuat dia lebih boros loh. Sedangkan kalau saya taruh di sini, suatu kali katakanlah ini handphone baru, let's say 3 hari mati, sama waktunya kita matinya. Tiap orang pasti ada waktu matinya loh Bapak Ibu, tapi saya nggak ada gunanya. Paham? Nanti lagi ya Pak Met ya. Matiin dulu flashlightnya. Saya matiin flashlight dulu. Oke, tolong di next kan. Nah, sekarang apa saja gantang-gantang dalam kehidupan kita? Karena yang meletakkan gantang siapa firman Tuhan? Kita sendiri loh. Nah, seringkali justru yang membuat gantang, yang membuat menahan kita nggak bisa jadi berkat itu bukan orang lain kok. Melainkan diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah pikiran tentang aduh aku ini dulu rusak, aku ini dulu pornografi, aku ini dulu preman, aku ini dulu kawin cerai, aku ini dulu pemabuk, perokok, aku nggak layak, aku nggak bisa jadi contoh. Justru salah Bapak Ibu pola pikir seperti itu. Justru kalau kita tadinya rusak, kita tadinya hidup nggak benar, justru sekarang tunjukkan terang kita kepada teman-teman kita. Sebaliknya harus pikiran itu. Survei penelitian membuktikan jika seseorang lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan survei ini Bapak Ibu. Selama 2 tahun tidak mau terlibat melayani jari terang, maka selama-lamanya dia sebagai orang Kristen, dia akan menjadi orang Kristen yang pasif. Jadi ayo sekarang bawa diri kita, mindset kita, justru kalau dulunya kita orang yang tidak benar, sekarang kita buktikan. Pak Roni itu sebelum dalam Tuhan, ya kalau saya sebelum dalam Tuhan dibilang nakal tuh enggak nakal-nakal amat lah, nakal wajar lah Pak Happy. Kalau Pak Happy dulu nakal amat kagak? Pak Herman dulu nakal amat enggak? Pak Chandra nakal amat enggak? Pak Gem di mana ada di sini? Pak Gem itu dulu seharusnya paling cocok nakal amat Pak Gem sama Bu Gem gitu ya. Mapi sama Mami gitu ya. Nah, Pak Roni itu nakal amat Pak kategorinya. Dia rokok sehari bisa 1 sampai 2 pak. Mabuk-mabukan, salah pergaulan, gonta-ganti pacar. Makanya pada waktu sudah jadian sama saya dia terus terang, "Nik kamu pacarku yang ke-13 tapi aku janji dalam hidupku kamu yang terakhir, 14 dan terakhir," gitu ya. Nah, apa yang terjadi begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau orang merokok bilang nggak bisa orang merokok itu berhentinya langsung. Tapi apa yang terjadi, suami saya bisa jadi bukti dia yang 1 sampai 2 pak sehari bisa langsung berhenti. Dan bukan salah kotanya, waktu itu di Manado, dia salah pergaulan. Bukan salah kotanya, orang Manado mah bagus-bagus, baik-baik gitu ya. Dan dia di situ mabuk-mabuk. Sampai muntah-muntah, pacaran, gonta-ganti pacar, benar-benar terpuruk di hidupnya. Akhirnya pun dia dikhianati cinta pun di Manado itu pula yang kalau Pak Roni nyanyikan. You don't know what is like itu. Lagu apa itu ya saya pada waktu patah hatinya lah. Tapi begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru benar-benar dia ambil keputusan berhenti rokok, berhenti mabuk, meninggalkan pergaulan lama. Nah, kalau dulu ada grup band di Manado dia Pak. Nama grup band kalau zaman dulu terkenal kan Beatles ya. Jadi dia bikin grup band Beatles-Beatlesan gitu di Manado. Kalau penyanyinya Beatles kan John Lennon gitu ya. Pak Roni juga vokalisnya. Tapi berhubung dia pendek sama teman-temannya bukan dibilang John Lennon, Otong Lenong Bapak Ibu. Tapi begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia ambil keputusan untuk meninggalkan teman-teman lamanya. Perhatikan, kita enggak bisa bilang gini loh, kalau kita percaya Tuhan awal-awal, oh aku mau memenangkan mereka. Selama kamu tidak bisa, belum bisa untuk memenangkan mereka. Bukannya narik, tapi kamu maju. Sementara jangan dulu. Akhirnya nanti kamu malah jadi batu sandungan. Nah Pak Roni meninggalkan itu semua dan akhirnya jadi berkat. Dan bahkan Pak sama sekali enggak pacaran. Tadi kan 13 masa lalunya. Begitu terima Tuhan Yesus, di tengah-tengah pelayanan nih, dia jatuh cinta sama salah satu singer.
Dia doakan. Dia bilang aku enggak mau nembak dulu. Kalau dulu Pak, sebelum dalam Tuhan, begitu dari mata, tatap mata, kerenyang-kerenyang langsung tembak. Gitu ya. Nah bisa dia bilang, pernah satu kali SMP pakai celana pendek biru nih, macari sekali waktu 2 cewek. Wah pendek-pendek gitu pinter ngerayu loh Mama. Cewek-cewek luluh hatinya. Dia bisa nyanyi lagunya Ebit GAD bergitar gitu. Cewek-cewek termehek-mehek gitu sama dia. Menghina apa ini? Katanya. Lah ternyata apa Bapak Ibu yang terjadi? Dia suka sama singernya. Tapi dia enggak nembak dulu. Dia bilang, Tuhan kalau lama-lama aku rasa cintaku pelan-pelan memudar berarti bukan daripada Tuhan. Lama-lama kok hilang. Jadi dia buktikan begitu dia jadi percaya Yesus dia benar-benar mau jadi terang. Termasuk anak muda, pacaran pun kamu harus jadi terang loh. Jangan misalnya kali ini pacaran sama pemain drum, putus. Besok pacaran sama pemain gitar, putus. Besok pacaran sama pemain keyboard, putus. Enggak, jadilah terang juga anak muda pada masa pacaranmu. Oke, next kan selanjutnya. Nah saya kasih contoh bicara tentang mindset bahwa kita enggak layak masa lalu kita. Tentang seorang perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 18, sebab engkau sudah punya 5 suami dan sekarang yang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saya lanjutkan lagi. Next kan ayat yang selanjutnya. Di situ terhadap sumur Yakub, ini ayatnya maju ya. Yesus tuh capek banget dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Anehnya kalau kita lihat cerita di firman Tuhan tuh jarang nuliskan jamnya. Tapi ayat ini jelas dituliskan hari kira-kira pukul 12. Orang nimba air itu di sumur, biasanya kan pagi atau sore supaya enggak apa. Kalau mungkin perempuan Samaria ini enggak ngerti flek lah. Zaman dulu belum ada perawatan gitu ya. Tapi namanya orang ambil air di sumur tuh pagi atau sore lah, masa siang bolong. Kenapa dia ngambil air di tengah siang bolong? Karena gini loh, mindsetnya dia semua orang itu sudah ngecap jelek kepada dia sehingga dia mengambil air bukan di jam selasimnya orang ngambil air. Dan saya percaya ayat ini pun sengaja dituliskan jam 12 siang bukan di jam yang sewajarnya. Menunjukkan bahwa dia itu pola pikirnya dia nggak berani ketemu orang karena selama ini orang tuh menganggap dia orang-orang yang kurang bagus. Paham yang pertama ini. Selanjutnya, Yesus bilang, kasih no aku air. Terus dia, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Memang itu menjadi culture-nya, di mana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi firman Tuhan berkata, nanti kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya, Yesus sengaja melewati daerah Samaria. Makanya pun kita belajar kalau Pak Roni ngajarin A3 sengaja untuk kita datang kepada orang tersebut gitu ya. Nah kemudian apa nih kita belajar dari sini? Dia merasa nggak layak. Makanya dia bilang walaupun culture dia bilang masa sih kamu orang Yahudi kok mau minta air kepada aku. Ini kata-kata di mana dia merasa nggak layak. Next kan lagi kita lihat. Tapi saat dia terus berbicara komunikasi dengan Yesus, akhirnya Yesus memberikan, kalau kamu tahu siapa aku memberikan air hidup. Ketika kamu menerima air itu, kamu gak akan haus lagi. Dia menerima itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita baca ayat ini bersama-sama, ayat 28. 1, 2, 3. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Perhatikan, kalau tadinya bahkan di kampungnya dia sendiri pun dia tidak berani keluar pada jam lazim orang keluar, dia keluar jam 12 siang, tapi begitu dia menerima Yesus sebagai terang dan dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia begitu semangatnya. Dia taruh itu tempayannya dan dia langsung ke kota. Bukan lagi di kampungnya, tapi dia langsung ke kota dan dia langsung cerita kepada orang-orang dengan penuh berani. Makanya seharusnya perempuan ini punya daya untuk memberi dampak. Tapi mindsetnya dia sendiri yang mengungkung bahwa dia tidak layak begini-begitu. Tapi begitu dia terima terang apa yang dia lakukan, dia pergi dengan penuh semangat. Dia menceritakan dan orang-orang di situ dan mari lihat.
Dia cerita dengan penuh semangat. Di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kalau kita bicara Kristus, kalau kita bicara dia itu berarti Kristus itu Mesias pada zaman itu. Next kan lagi apa yang terjadi. Dan banyak, yuk kita baca sama-sama yang ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu, next kan Bapak Ibu baca terus ya. Ya, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi percaya dia bersaksi. Padahal tadinya siapakah dia. Tapi yang lebih luar biasa lagi, yuk kita next kan ayat selanjutnya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Yang tadinya bukan siapa-siapa mengungkung diri di dalam rumah. Tapi firman Tuhan berkata lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Dan luar biasanya ayat 42. Daya pengaruhnya dikatakan seperti ini. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan si perempuan itu. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Jadi gini ceritanya. Kalau tadinya dia pergi ke kota, dia cerita. Rupanya dia tidak cukup dia cerita, saking penuh semangatnya, terang di dalam dia bawa orang-orang ini dari kota untuk ketemu sama dia secara langsung. Dan kami tahu bahwa dialah, kata sama-sama, benar-benar juru selamat dunia. Perhatikan Bapak Ibu. Orang Yahudi itu tidak mudah mengakui Yesus Mesias. Maaf, ini streaming ya? Ini streaming ya? Kami oleh kemurahan Tuhan beberapa kali ke Israel kan Pak. Ada beberapa kali pun berbeda tour guide-nya. Nah, tour guide itu hafal banget sejarah di sana. Dia bisa menceritakan gimana Yesus itu dianiaya, dia dicambuk, dia disalib, dia menceritakan semuanya peristiwanya. Karena mereka juga mengakui bahwa ada seorang yang namanya Yesus secara sejarah. Tapi setelah suatu kali salah satu peserta kami ini, kita kan sudah kasih tahu lah. Mereka tuh enggak semuanya percaya sama Yesus sebagai Mesias. Salah satu peserta kami, dia tanya, kamu percaya, ke tour guide-nya ya, dia setelah ceritakan semuanya, kamu sendiri percaya enggak Yesus itu Mesias, juru selamat dalam hidupmu? Oops, I'm sorry. Aku menceritakan ini karena sejarah. Tapi kalau kamu tanya, kamu percaya Yesus juru selamat, Mesias? Tidak mau mereka. Tapi perhatikan perempuan ini Bapak Ibu. Begitu dia terima terang, dia dengan begitu semangat, dia taruh tempayan, dia bahkan bawa orang-orang tersebut menemui Yesus itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, dan mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Wow, dampaknya luar biasa. Dia bawa banyak orang kepada Yesus itu sendiri. Nah, sekali lagi saya minta Mamet nih, datang lagi ke sini, nyalain lagi, flashlight lagi. No, jangan nyalain dulu, kali ini masih mati dulu. Saya nyalain ya. Bapak Ibu siap-siap ya handphonenya ya. Masih mati ya, permisi Mamet, saya taruh gini. Ini masih mati kan? Saya tanya Bapak Ibu, kalau tiba-tiba lampu mati di rumahmu, di mana benar-benar gelap pekat tanpa ada sinar dari tetangga, sinar dari manapun, pekat. Langkah pertama apakah yang Bapak Ibu lakukan? Kalau lilin mesti cari 2 barang. Karena harus cari lilin, harus cari korek. Yang cari 1 barang sekali ketemu langsung bisa nyalain handphone kita. Oke. Sekarang ceritanya Mamet, handphonemu pun kamu lupa taruh di mana. Oke, gelap pekat. Apa yang kamu lakukan sekarang? Raba-raba. Kamu raba-raba. Kamu beneran lupa. Bahkan bisa jadi handphonemu ini sedang jatuh keselip di bawah sofa. Bisa jadi kan? Kayak Tirsa itu berkali-kali handphone papa mama, stick drum, remote-nya TV hilang. Gak tahu kemana, sama Sayen dimasukkan ke dalam lemari tempatnya panci-panci gini. Benar-benar kamu gak tahu, Bas ini punya baby gitu ya. Suatu kali intermezzo sedikit ya,
bentar aja. Saya bawa keponakan saya ini dari Surabaya kerja di Jakarta. Suatu kali pernah masa kecil ini, umur 2 tahun waktu itu Steve mungkin. Satu rumah kehilangan gembok Bapak Ibu. Dicari berhari-hari gembok satu rumah enggak ketemu, berhari-hari rumah enggak dikunci, enggak digembok. Rupanya waktu kecil itu kan zaman dulu tuh cat, kalau besar kan berapa ember cat itu loh Pak, sama dia tukang lagi ngecat, catnya masih penuh dimasukkan ke dalam ember cat. Mana bisa sih orang tua nemuin ember cat, gembok di dalam ember cat. Begitu catnya habis baru tahu itu gemboknya di sana. Kamu masih ingat enggak Steve waktu itu? Dia lupa karena masih kecil sekali. Nah, apakah yang terjadi? Begitu ketemu, nih, apa yang harus saya lakukan? Mamet, kamu bingung kan cari? Oke, saya bawa terang Mamet, saya bawa flashlight, saya taruh aja deh. Cari, oh ini dia, nah ketemu, ambil kan, apa yang kamu lakukan? Pasang, nyalakan ya, oke. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa katamu. Di situ dikatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Jadi akhirnya Mamet, kamu sendiri pun akhirnya ketemu sama Kristus itu sendiri, sehingga terangmu bercahaya. Oke ya, sehingga kami percaya dialah benar-benar juru selamat. Sekarang Mamet, keputusanmu lah. Kamu mau taruh ini di bawah gantang, nggak ada gunanya, atau kamu mau jadi terang? Jadi terang, oke, jadilah terang. Jadilah terang ke sana. Bapak di sana gelap, raba-raba. Saya mau jadi terang di sini. Pak dokter, raba-raba. Nggak ada. Saya tunjukkan, oh ini handphonenya. Nyalakan Pak dokter, flashlightnya. Oke ya. Nyalakan flashlightnya dulu, saya tunggu. Oke, berdiri Pak dokter. Akhirnya terima terang itu sendiri kan, di dalam seperti ayat ini. Mau dibawa gantang? Enggak ada gunanya. Oke, Pak dokter jadi terang ke komunitasnya dokter di rumah sakit. Oke, saya jadi terang. Nyalakan. Nah, kerja di mana Ibu? Di rumah aja, Ibu rumah tangga. Punya tetangga kan pastinya. Oke, berdiri. Jadi terang buat tetanggamu. Pak dokter praktek di rumah sakit mana ya? Siloam. Sekarang jadi terang di Siloam. Jadi terang buat tetangga. Mamet jadi terang buat tetangga. Pak Happy kerja di mana Pak Happy? Pengangguran. Pengacara itu pengangguran banyak acara kok saya tiba. Pengangguran yang kaya raya ya Pak ya. Amin, amin. Udah Pak nyalain. Berdiri Bapak. Pak ladangnya Bapak di mana? Marketplace misalnya kayak Pak dokter kan di Siloam, kamu di tetangga, di mana-mana, jadilah berkat. Oke. Nah perhatikan Bapak Ibu, akhirnya kita semua jadi bawa terang buat orang yang di sekitar kita. Paham? Oke, thank you. Boleh matikan. Makasih Mamet. Jadi perhatikan, intinya gini loh, kalau kamu punya terang, kamu taruh di bawah gantang, suatu kali kamu juga mati kok, meninggal kok kita. Tapi kita enggak berdaya guna. Untuk apa sih? Oke, next kan lagi. Nah, gimana sekarang caranya supaya aku bisa menjadi dampak dengan terang yang ada di dalam hidupku? Ayo kita baca bersama-sama Kisah 10 ayat 38. 1, 2, 3. Dan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Wow, kok baca ini saya ingat-ingat tiba-tiba ingat Pak dokter. Di sini Yesus berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang loh. Kalau Yesus lewat mujizatnya. Tapi gini loh Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita berbuat baik? Ini kan berjalan keliling sambil berbuat baik. Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita mau keliling, mau pergi kemana lah, ke Eropa, mau pergi kemana lah, jauh-jauh. Gini, berkeliling, ya yang ada di komunitasmu aja. Berbuat baiklah. Caranya gimana? Pasti kok ada orang-orang yang punya banyak kebutuhan di sekitarmu. Nggak usah terlalu hayal yang tinggi-tinggi Bapak Ibu. Di pekerjaanmu, tetanggamu, sekolahmu, di apapun yang ada bisa kita lakukan. Mungkin lewat kata-kata doang.
doa kita yang menguatkan, uang kita, mungkin lewat makanan yang kita kirimkan. Bapak Ibu jangan punya pola pikir gini, dia mah orang kaya, dia kagak butuh. Siapa tahu dia lagi butuh sesuatu. Kita nggak bisa berpikir, mah dia orang rohani, mah mana perlu doa. Siapa yang tahu loh Bapak Ibu. Justru kadang-kadang orang yang rohani luar biasa, siapa yang tahu dia lagi susah. Siapa yang tahu dia lagi butuh kekuatan. Suatu kali kami kunjungan ke seorang gembala yang cukup senior. Lagi kena sakit Pak. Kami kunjungan ke sana, tiba-tiba dia nangis dan dia bersaksi. Aku tuh sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa kok aku diizinkan sakit seperti ini? Tapi ada bukan bahkan orang pelayan yang tinggi-tinggi, enggak, anak rohani biasa. Dia cerita sama aku, satu cerita, satu ayat, tapi aku dikuatkan. Dia cerita sambil nangis Pak. Jadi ayo Bapak Ibu, kita tuh bisa berbuat baik kepada siapapun juga di sekeliling kita. Bahkan saya mau katakan, kita berpikir itu hal yang kecil. Tapi siapa yang tahu sih hari itu orang tersebut sangat membutuhkan dan itu sangat menguatkan. Ayo apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan. Tadi saya bilang, bisik Mamet. Karena dia di sebelah saya nemenin saya, Mamet punya enggak kisah dalam hidupmu di mana kita itu berbuat sesuatu yang pikiran kita enggak ada artinya sangat berharga. Waktu kita Pak Roni sembuh COVID, awal-awal COVID itu kan pada waktu itu masih PSBB ya. Kita loh Pak bisa beli makanan, kita bisa gojek, kita punya uang. Tapi pada waktu itu kalau ada 1-2 orang jemaat dia kirim vitamin, dia kirim makanan, itu tuh benar-benar terharu. Karena apa terharunya? Buat saya, orang lagi sakit itu lagi sensitif. Ya kan kita bisa melakukan sendiri, tapi apakah pada waktu orang mengirim tuh, wow perhatian sekali, seneng sekali. Nah sekitar 2 bulanan yang lalu lah, kami itu meresmikan salah satu cabang gerejanya Pak Thomas di Tangerang. Daerah perumahan baru Pak, tapi lumayan masuk gitu deh. Sampai pokoknya singkat cerita kami tuh nyasar ke sana. Yang seharusnya jam 6 Pak Roni sudah harus khotbah, jam 6:15 baru sampai sana. Seharusnya jam 5:30 tapi 6:15 baru sampai sana. Apakah yang terjadi? Selesai ibadah pembukaan cabang, kita fellowship makan-makan. Ada salah satu ibu Pak, usianya 60-an tahun gitu. Ini kita lagi makan nih, ngumpul-ngumpul, rame-rame fellowship. Dia cerita di tengah-tengah kami, Pak Roni, saya nggak pernah lupa loh sama Pak Roni. Dulu waktu saya susah, Pak Roni datang ke rumah saya. Jangankan wajahnya pun kami lupa loh Bapak Ibu, Pak Roni pun lupa. Pak Roni datang ke rumah saya, Pak Roni itu kunjungan, terus pada waktu Pak Roni sama Ibu mau pulang, Pak Roni sama Ibu kasih saya uang 100.000. Sampai sekarang saya enggak bakal lupa Pak Roni tolong saya. Itu sangat berarti buat saya Pak Roni, dia cerita hal ini berulang-ulang di acara tersebut. 100.000, saya pikir yang mana ya ibu ini, kapan ya kita pernah kasih dia. Tapi firman Tuhan berkata, gimana sih kita menjadi terang? Berkeliling, berbuat baik. Sebelum Mamet bersaksi atau mungkin didampingin sama suaminya, kami itu akhir tahun lalu pulang ke Lombok. Pas pulang ke Lombok di depan gereja, kami punya rumah itu di belakang kompleks gereja. Kayak kalau Bapak Ibu pergi ke Lembah Pujian gitulah, kita kompleks juga. Nah, kita jalan ke kios depan gereja, itu ada Purnawirawan TNI. Jadi kalau gereja kita di Lombok itu sebelahnya Kompi Senapan TNI Pak. Nah ini Purnawirawan buka kios jualan ke Indomie, teh gitu-gitu di depan rumah. Kita jalan ke sana. Orang Bali ini bilang ini, Pak Roni, ini saya enggak bisa nirukan, yang lebih pintar menirukan bahasa Bali Pak Roni. Pak Roni saya tidak lupa seumur hidup sama Pak Roni, katanya gitu. Pak Roni sama ibu itu pokoknya semua ini jalan tahu kalau Pak Roni sama ibu itu orangnya murah hati, gak pilih-pilih sama orang miskin, katanya gitu. Saya pikir-pikir sama Pak Roni, ini Bapak yang mana ya? Kita lupa. Tapi perhatikan Bapak Ibu, berbuat baik bukan berarti kita harus mengkristenkan atau menceritakan Yesus. Kalau ada kesempatan ceritakan Yesus. Tapi kalau mungkin
keadaannya ataupun enggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kita lakukan dulu perbuatan baik. Waktu di Lombok dulu kita kan ada listrik gereja. Tetangga-tetangga orang belakang itu enggak punya listrik Pak. Kita tarik listrik dari gereja, kita kasih beberapa rumah di belakang. Kalau kami ke Lombok lagi, mereka bilang, terima kasih Pak Roni, kita tidak lupa. Orang Bali itu enggak bisa ngomong T ya, Vini ya, T itu T-nya gitu. Lampu terang itu Pak Roni gitu. Dia selalu bilang seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu. Next kan lagi kita bicara tentang, ini tadi saya sudah jelaskan, ayo kita berkeliling, berbuat baik sehingga terangmu bercahaya. Next kan lagi. Nah, yang kedua, gantang yang pertama adalah pola pikir kita. Kalau kita berpikir masa laluku enggak layak, aku enggak layak jadi berkat, hidupku enggak bisa, justru berlakulah sebaliknya. Tapi yang kedua adalah egois justru sebaliknya. Oke, saya teringat gini Bapak Ibu, pelayanan itu tuh bukan berarti melulu harus di gereja loh. Justru di ladangmu masing-masing jadilah terang. Saya cerita nih, teman-teman kita itu di Rockpick. Mereka itu ada satu tim ibadah pelayan penghiburan. Ada yang main keyboard, ada yang main gitar, ada yang mimpin pujian, ada yang singer, ada perlengkapan, tim kecil Pak. Nah orang itu kalau sakit, kematian, kedukaan itu paling buka hati terima Yesus. Apa yang terjadi? Pelayanan kan, kita pelayanan. Nah akhirnya kami terima telepon suatu kali, Bu Nancy, ini pekerja gereja, punya keluarga. Keluarga saya meninggal tapi belum percaya Yesus. Nah keluarganya masih belum percaya Yesus semuanya. Cuman sebelum dia meninggal, dia terima Yesus. Mau enggak ya gereja melayani? Justru yang seperti inilah yang butuh supaya seisi keluarganya dengar tentang siapakah Tuhan, gimana kehidupan setelah kematian. Singkat cerita Bapak Ibu apa yang terjadi? Tim ini melayani. Biasa kan kalau di Jakarta Utara di Grand Heaven ya, banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan kan. Bapak Ibu tahu maksud saya dari latar belakang agama apalah. Dilayani. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kita nggak peduli mereka latar belakangnya, belum percaya Tuhan atau ini itu, penting melayani. Nyantol loh Bapak Ibu. Mereka dengar firman Tuhan kan. Satu datang ke gereja, baptis Pak. Nyantol lagi dari keluarga ini datang lagi ke gereja satu pasang suami istri. Nah ayo Bapak Ibu, jadi terang itu bukan berarti justru harus di gereja. Kalau Pak Roni bilang kalau kamu terang, di sini kan semua nyalain flashlight nih. Terang sama terang itu kalau Pak Roni istilahkan jago kandang. Justru ayo kita bawa di tempat yang gelap. Yang kedua yang adalah jangan egois. Artinya gini, yang penting aku sudah percaya Tuhan Yesus, mati masuk surga, enggak peduli sama yang lain. Ingat loh ya, kamu punya flashlight, kalau kamu taruh di bawah sini, kamu juga matinya sama kok sama orang lain, enggak lebih hemat kok. Tapi untuk apa kamu enggak ada gunanya hidupmu? Oke, next kan selanjutnya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah kita kalau bicara jangan egois jadi berkat, justru inilah saat-saat kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Dunia ini semakin gak lebih baik. Siapa bisa memprediksi perang Rusia dan Ukraina akan sebentar lagi berhenti? Enggak loh. Baca aja berita di mana Cina, Taiwan, di mana Rusia, baku, perang dingin lah sama Amerika, ini itu semuanya enggak lebih baik. Dan apakah yang terjadi Bapak Ibu? Rusia ini kan negara penghasil energi besar Pak. Sejak perang ini dia tutup energinya. Negara-negara di Eropa kelabakan. Salah satunya di Inggris. Nah apa yang terjadi? Akhirnya mereka enggak dapat energi, mereka pakai listrik semuanya. Akhirnya harga listrik di London itu naik 600%. Sehingga terjadi krisis ekonomi di sana. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di berita terjadi kelaparan. Kami tuh suka nonton Cokro TV Pak, Denny Siregar. Satu kali Denny Siregar ini mengulas tentang betapa kasihannya mereka ada anak kelas 3 SD saking kelaparan penghapus itu loh dimakan.
penghapus karet itu dimakan karena saking kelaparannya. Oke, Bapak Ibu bilang gini, itu mah di Eropa. Di Indonesia mah aku masih oke-oke aja. Justru ketika kita oke, jadilah sekarang terang bagi orang di sekeliling kita. Sekarang semua serba naik loh Pak. Jangankan sejak bensin ini naik, sebelum bensin naik mas semua sudah naik. Ini mbak saya ini kalau pulang pasar itu bikin gatel telinga saya. Pulang pasar selalu ngomel, bawang merah naik, bawang putih naik, ayam naik, semua naik. Suatu kali pulang pasar ngoceh-ngoceh, gara-gara apa? Bawa kemiri satu plastik kecil, ini loh Kak Nancy lihat ini 7.000 katanya gitu. Minyak goreng naik, ini naik, semua naik. Perhatikan Bapak Ibu, di tengah semua harga naik, kita pun pasti ikut ngalamin dong, kena dampaknya. Tapi kita punya pengharapan Bapak Ibu. Dan ayo kita jangan egois taruh pengharapan kita di bawah gantang ini. Gak ada guna Bapak Ibu. Untuk apa sih kamu mati gak jadi berkat, itu untuk apa? Ayo sekarang kita jadi berkat. Pak, firman Tuhan berkata, dia berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang. Kiranya Tuhan kasih hikmat lebih lagi buat menyembuhkan banyak orang dan berbuat baik. Justru dokter, orang-orang pengusaha-pengusaha ini itu ladang yang subur untuk kita menceritakan tentang Tuhan itu sendiri. Ini Sri Mulyani menyatakan bahwa tahun depan ini ekonomi dunia jatuh ke dalam jurang resesi. Dan ini jangan bilang Eropa aja, itu seperti dampaknya terus menggelinding Bapak Ibu ke seluruh dunia. Next kan lagi. Nah saya tutup dengan ini. Sekarang ayo tempatkan diri kita di atas kaki Dian sehingga kita sadar hidup kita dilihat dan dipanut orang. Kalau ayat di atasnya berkata kamu adalah kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tidak dilihat orang. Next kan lagi. Ya, sekarang kalau justru kita terletak di atas gunung, apa yang harus kita lakukan? Hidupmu tuh dilihat orang loh. Yang kerja di kantor siapa ya? Oh yang ibu rumah tangga, ibu tadi. Kerja di kantor di mana? Kalau boleh tahu perusahaan apa? Oke. Teman-teman kerjamu tahu enggak bahwa kamu orang percaya Yesus? Justru mereka tahu, sadarlah, taruh dalam pola pikirmu bahwa kamu itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Enggak mungkin disembunyikan. Apapun yang kamu lakukan, mereka akan lihat. Jadi ayo justru jangan jadi batu sandungan. Karena kita ini gerak kita tuh dilihat, bahkan kalau orang ilustrasikan kita tuh kayak ikan di akuarium tuh loh. Orang lain lihat semua. Ayo setiap kita justru kalau kita mau jadi terang kita harus tidak taruh di dalam gantang tapi taruh di atas kaki Dian. Tapi sejak saat itu sadarlah bahwa hidup kita ini dilihat orang. Malah jangan jadi batu sandungan. Saya ceritakan tentang Yesus. Yesus ini masuk bait Allah Pak. Peraturan untuk masuk bait Allah adalah harus bayar bea. Tapi itu untuk orang asing, untuk orang yang Yahudi sendiri tidak perlu, apalagi Yesus itu rabi di sana. Tapi pada waktu mereka masuk suatu kali ada orang yang tanya sengaja pada Yesus, apakah kamu tidak mau bayar? Padahal kan tidak seharusnya bayar. Tapi Yesus tidak mau jadi batu sandungan, tidak mau aji mumpung. Yuk tolong dibantu bacakan. Yang keras, berdiri deh yang keras. Oke, jangan duduk dulu, saya tanya sama kamu. Ikan itu makannya apa? Ikan laut loh ya. Ini di danau. Plankton atau makan ikan-ikan yang lebih kecil. Pernah lihat enggak ikan makan koin? Kira-kira ikan makan koin itu gede. Makanya kalau kita belajar IPA nih ya, dia makan ikan-ikan yang lebih kecil. Koin itu kan lumayan gede ya Bapak Ibu ya, katakanlah koin terkecil pun saya mikir ini kalau enggak keajaiban Tuhan mana mungkin ikannya bahasa Jawanya keloloten Bapak Ibu.
Bener gak? Saya tuh suka kalau baca firman Tuhan tuh lama banget dibanding Pak Roni. Saya mau bener-bener mempelajari ini Tuhan tuh kalau gak ajaib banget gak mungkin. Setuju ya, ikan kagak makan koin ya. Ya udah duduk. Nah, tapi firman Tuhan saya mau belajar gini loh Pak Herman. Kalau kita mau menempatkan diri kita berkeliling berbuat baik, kalau kita mau menempatkan diri kita di atas kaki Dia, tidak mau jadi batu sandungan, Tuhan akan memberi kita kemampuan dan memberi kita fasilitas supaya kita bisa seperti itu. Contohnya ini, supaya kamu jangan jadi batu sandungan, pergi ke danau pancing. Nanti ikan pertama kamu pancing, buka mulutnya, ada koinnya, koinnya itu sejumlah 4 dirham, persis sesuai yang dibutuhkan. Jadi ayo Bapak Ibu jangan jadi batu sandungan, akhirnya apa? Kehidupan kita, keuangan kita, perkataan kita. Terakhir, paling akhir. Nah, jangan mencuri untuk kemuliaan pribadi. Sebelum saya tutup, saya simpulkan Bapak Ibu ya, paham ya? Ingat, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sendiri ambil keputusan, switch on the light. Tapi jangan sampai taruh bawah gantang, karena toh kamu juga suatu kali pasti mati juga, ngapain mati tidak berguna. Oke ya, tapi ayo kita jadi terang lewat kita berbuat baik pada sekeliling kita. Dan tempatkan dirimu sebagai terang di atas kaki Dian. Ya, jangan jadi batu sandungan. Dan jangan sampai untuk mencuri kemuliaan pribadi. Sekarang orang itu gini Bapak Ibu, saya tutup gini. Awal-awal, wah pada waktu pertama-tama bertobat melayani, mau jadi terang. Zaman sekarang mah zaman YouTube. Zaman sekarang mah zaman semuanya Instagram gini-gini, bikin TikTok lah, aku mau bikin TikTok untuk jadi berkat bagi banyak orang, firman Tuhan untuk menguatkan banyak orang, viewernya udah banyak. Nah saya mau jelaskan gini Bapak Ibu, termasuk jangan jadi batu sandungan di medsos loh. Curcol-curcol di medsos. Bapak Ibu ketika kamu lagi emosi, kamu curcol di medsos, semua orang tuh baca. Dan kamu automatically kamu orang, loh ini kan orang Kristen, loh ini kan melayani Tuhan, kok curcol ya, siapa ya yang dimaksud ya, kan menimbulkan tanda tanya dong. Orang yang baca itu pasti timbul, ini siapa ya yang dimaksud. Suatu kali kamu sudah baikan sama orang tersebut, oke kamu delete itu kamu punya medsos, statusmu atau uploadanmu. Tapi orang lain sudah baca. Jadi ayo sekarang, termasuk saya mau ceritakan gini. Nih sudah terkenal nih ya di media sosial. Orang tuh demi konten nih ya. Supaya naikkan viewernya, naikkan subscribe-nya bisa berrela-rela menghadang bahaya loh. Dan ternyata kalau saya pelajari, orang-orang yang ngejar konten, ngejar subscribe itu ketagihan juga. Sama halnya orang ketagihan shopping. Sama halnya orang juga ketagihan operasi plastik, ini itu ketagihan. Ini juga nagih loh Pak. Dia ningkatkan subscribe-nya, mau lihat yang nge-like ini itu. Nah awas jangan sampai akhirnya kita bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tapi akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Bikin konten-konten yang akhirnya, aduh ngapain amat sih, malah jadi batu sandungan Bapak Ibu. Ayo sekarang justru jadi terang, buatlah konten-konten yang menguatkan orang lain. Encourage. Tirsa bilang gini, kayaknya aku oleh kemurahan Tuhan lah, saya mau punya cucu 2 Bapak Ibu. Tirsa bakal lahiran nih April nih, saingan sama Mamet ini ya. Nah kayaknya aku semakin sulit nih mah untuk terima konseling lagi. Kalau gitu gini deh, aku mau bikin konten aja deh Instagram. Dia join sama teman-temannya gini. Aku mau bikin konten tentang parenting. Aku mau bikin konten-konten tentang family. Daripada aku waktuku sekarang enggak bisa lagi, semakin sempit kan apalagi nanti punya anak 2. Tapi aku bikin konten-konten aja deh. Ayo Bapak Ibu, justru zaman sekarang jadilah terang di medsos kamu. Jangan sebaliknya, jangan jadi batu sandungan. Tapi ayo kita minta Tuhan tutup hari ini, minta belas kasihan dari Tuhan supaya kita mau berbuat baik buat orang yang ada di sekeliling kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat jadi berkat buat orang yang di sekelilingmu. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu buat kami siang hari ini. Yuk sepakat yuk kita angkat tangan kita, satu hal yang kita minta. Kalau sepakat minta dalam hati sama-sama. Minta belas kasihan-Mu Tuhan. Buat orang yang di sekeliling kami Bapa di sorga. Tetangga kami, pembantu, sopir, security, teman-teman pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Minta belas kasihan, tunjukkan kepada kami, kepada siapa kami harus berbuat baik Tuhan. Keluar gereja ini pun Kau tunjukkan Tuhan. Sehingga terang-Mu bercahaya lewat hidup kami. Kami tidak mau menjadi batu sandungan, kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, tapi biarlah semua orang melihat terang itu bercahaya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, ayo Bapak Ibu, minta Tuhan, Tuhan kasih aku satu orang. Ingatkan aku satu orang dari pulang gereja. Kepada siapa aku harus berbuat baik. Tapi bukan satu melulu ya, kasih berkat parkir satpam lah, kasih semua, berbuat baiklah. Tapi intens satu orang di kantormu supaya jadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Puji Tuhan. Mau masak nasi Bu? Oke silakan.